Assalamualaikum guys, pada kali ini kita lagi ada di Museum Bahari yang ada di Jakarta. Yuk langsung aja kita masuk. Ada apa aja ya di dalam? Yuk langsung aja kita masuk. Ayo sini. Bunda. Oke guys, sekarang kita mau ke Menara Pandang. Ke sini dulu deh. Sini. Ya, ke situ dulu. Ada tubuhnya. Ini nggak boleh dekat sini, Pak. Nah, ini adalah tugu yang ada di sini, guys. Tugu apa ya namanya? Oh. Tugu apa ini namanya? Kayak kita mau ke ruang koleksi dulu. Jam matahari. Oh ini apa? Itu namanya GPS. Oh GPS ya? Ini adalah Meriam. bukan meriam. Theodolite. Alat ukur optik. Iya. Itu teropong teleskop. Oh iya. Ini kan penjelasannya di belakang. Oh, aku kira bahasa Inggris. Oke, yuk kita balik. Ademnya di sini. Sekarang baru kita mau ke Menara Pandang. Yuk kita ke Menara Pandang. Ikutin terus ya. Ada guidance gak sih? Iya, kan. Tinggi banget, guys. Tapi kak, putar sini berempat yuk. Ayo. Di atas juga. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, ini view dari atasnya, guys. Kita bisa lihat Sunda Kelapa. Tuh di sana. Pelabuhan Sunda Kelapa tuh. Sauna wangi. Jadi parkir di situ. Nah, di seberang sini ada gedung VOC-nya, guys. Tuh. Aduh, di sini. Kira-kira Bangunan zaman Belanda. iya, kira-kira ini pas apa ya?
VOC itu perusahaan perdagangan dari Oh, Belanda. perusahaan perdagangan. Jadi dia berdagang ke Indonesia awalnya, tapi lama-lama jadi Jadi menjajah. banyak kontainer. Ya. Hai Pak. Pak kontainer. Anginnya gede ya. Gede banget. Belakang. Nah guys, kita udah nyampe di Museum Baharinya. Yuk sekarang kita beli tiket dulu buat masuk. Sama tadi ibu bapak dan adik sebelum pernah kesini belum pertama kali ya saya Ida, salah satu staf dekat dari Museum Bahari. Di sini nanti kita keliling ya lihat bangunan dan koleksinya. Jadi memang kawasan ini yang sekarang jadi Museum Bahari itu merupakan salah satu kawasan yang sudah menjadi cagar budaya gitu, karena memang punya sejarah yang cukup panjang khususnya tentang kebaharian Indonesia gitu, tentang kelautan Indonesia, dan juga ada kaitannya nih sama jalur rempah gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya kawasan ini jadi cagar budaya. Nah sebelum kita lihat koleksinya, mungkin saya akan mulai dari penjelasan mengenai kota Batavia. Tahu Batavia? Kota Batavia tahu? Iya betul, cikal bakalnya Jakarta. Kalau dibayangin gitu, kira-kira Batavia itu seluas apa dulu? Perumpamaannya se-Jakarta sekarang atau se-mana gitu? Nah, saya kalau misalnya nanya sama pengunjung, biasa mereka tuh kiranya Batavia itu seluas Jakarta sekarang. Jadi kayak dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan gitu. Padahal Batavia itu hanya sedikit dari bagian Jakarta Barat dan sedikit dari Jakarta Utara. Tahu Museum Sejarah Jakarta, Museum Fathahillah? Tahu. Kota Tua. Kita bayangkan ini adalah Kota Tua nih. Oh. Dan ini adalah Museum Bahari. Batavia itu hanya segitu. Oh. Iya, makanya Museum Bahari kan masuknya Jakarta Utara ya, sedangkan Kota Tua itu masuknya Jakarta Barat. Iya. Makanya tadi saya bilang sedikit dari Jakarta Barat dan sedikit dari Jakarta Utara. Jadi Batavia itu nggak besar. Dia bisa mungkin kira-kira dari Sunda Kelapa, area Sunda Kelapa sampai ke Glodok aja. Itu aja Batavia. Nah, cuma memang Batavia itu isinya itu adalah pusat-pusat perekonomiannya orang-orang Hindia Belanda, orang-orang Belanda yang memang yang tinggal di dalamnya itu hanya orang-orang Belanda atau orang-orang yang kerja sama Belanda. Banyak tuh pekerjanya yang dari Cina. Nah, mereka diperbolehkan tuh tinggal di sini. Tapi yang bukan orang Belanda dan tidak punya ikatan kerja sama mereka, itu tinggalnya di area luar Batavia. Disebutnya outland. Nah, terus kalau misalnya kita nonton film-film kerajaan nih, biasanya kerajaan itu dikelilingi sama apa? Kalau boleh tahu? Tembok ya? Tuh, tembok atau misalnya Batavia juga ada ya? Iya, benteng. Nah, sama nih, Batavia juga punya benteng. Ini kalau kita lihat di gambaran ini, ada kayak bangunan luar nih yang terdiri dari ujung ke ujung. Bentengnya. Betul. Jadi Batavia ini tuh dilindungi sama benteng, disebutnya Gordon of Batavia. Nah, cuma kalau misalnya ditanya apakah sekarang masih ada si benteng itu? Kalau Jogja kan juga masih ada ya bentengnya kalau misalnya naik ke Jogja. Nah, sebenarnya di Batavia itu masih ada, dan yang paling kelihatannya masih bagus, masih bisa dilihat dengan terawat gitu, itu ada di Museum Bahari. Bisa tebak yang mana? Tadi Bapak Ibu lewatin kok. Oh, yang di sana ada. Iya, sini, yang tembok ini nih. Nih, yang ini nih. Ini tembok. Kan sebelum masuk ke Museum Bahari lewat. Oh iya. Benteng. Oh itu benteng ya. Tadinya tuh bentengnya tuh keliling terus sampai ke Kota Tua, sampai ke Glodok. Yang tadi ambil shoot video. Oh yang Nanti kalau misalnya kita ke lantai 2 nih, ke depan, itu kelihatan tuh di atas tembok ini itu ada jalan setapak. Jadi dulu tuh tentara-tentaranya Belanda untuk mereka memantau area sekitar Batavia itu mereka mengontrol itu dari atas sana. Mereka keliling ganti-gantian kayak nonton film kerajaan, terus tentaranya lagi ngecek situasi sekitar gitu. Jadi yang spesial dari Museum Bahari salah satunya adalah hanya di Museum Bahari di mana kita masih bisa lihat sisa dari benteng kota Batavia, karena yang lainnya tuh udah pada hancur. Kenapa? Sebenarnya Batavia itu cikal bakalnya Jakarta, tapi enggak seluruhnya gitu, karena kan dulu memang Batavia itu masuk sebelum jadi Batavia kan namanya Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa tuh masih masuk kawasan kerajaan Sunda yang sampai Bogor sana,
Cuma kemudian memang ada yang diambil gitu, yang diambil sama orang-orang Hindia Belanda dengan sistem kerjasama gitu. Terus akhirnya mereka membangun ujungnya dari Sunda Kelapa, terus yang kemudian berubah jadi Jakarta, terus Batavia. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah Batavia itu Jakarta, iya, cikal bakalnya. Cuma memang tidak menempati seluruh wilayah Jakarta gitu. Ini perahu asli. Iya ya. Iya dia dapat ya. Nah, ini asli. Kayu ulin ya? Bukan. Meranti. Oh, meranti. Ini orangnya duduk sini emang muat ya? Nah ini sebenarnya masih tahapan awal. Makanya ini disebutnya kapal jukung atau calon jukung. Yang dua itu disebutnya jukung. Jukung itu artinya apa? Dia duduk di sini ya. Jukung. Yang depan Terus kakinya berarti ke sini. Iya. Berarti yang ini duduknya dia jatuh. Jadi Iya. si jukung ini awalnya tuh dibikin dari satu batang pohon yang utuh. Jadi ini kita bayangin satu batang pohon nih yang utuh. Nih dari satu batang pohon nih, kamu bisa kebayangin nggak satu batang pohon? Nah terus si batang pohon itu dibuang bagian dalamnya, dikerok nih. Makanya kalau kamu lihat banyak ada sayatan ini ya, kayak bekas macul gitu kan. Nah setelah dibuang bagian dalamnya, dirapihin nih pinggir-pinggirannya. Jadilah begini, namanya bakal juga. Kira-kira kalau kayak gini kamu bisa naik? Sempit. Terlalu sempit ya. Kalau Nah, ini nggak cuma bisa. buat naruh. Kalau aja nggak bisa. kucing gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa dipakai? Si bakal jukung ini biar bisa dipakai harus jadi jukung. Gimana caranya? Dia diasapin selama 7 hari 7 malam. Jadi di bawahnya dinyalain tuh api unggun. Oh gitu. Iya, sampai 7 hari 7 malam. Oh berarti dia ini dari sini bisa jadi ke sini ya? Iya. Oh, Nanti dia gitu. lama-lama memuai, melebar. Jadi dari yang ukuran Gitu. kecil gini nih, diameter kecil gini, terus dia nanti lama-lama melebar gitu. Wow. Makanya kalau kamu lihat sayatannya di sini kan jelas banget ya. Nah di sana juga masih ada sayatannya, tapi udah pudar karena dia melebar. Jadi kalau di Kalimantan, kamu bisa naik ini, jatuhnya kayak angkot. Jadi kayak cuma tinggal bayar. Oh yang di pasar terapung itu? Pasar Apung beda lagi. Beda lagi? Ada di sana. Oh beda lagi. Ayo kapan-kapan naik kayak gini ya. Ayo. Mau kita Ke Kalimantan ya. Ya. Kan mau naik. Naik apa? Kan bisa naik. Emang berani Kan kamu? badannya kecil. Nih, kalau ini dari Madura namanya janggolan. Janggolan itu Janggolan. dia biasanya sama orang Madura dipakainya tuh buat bawa hewan-hewan ternak. Ya sapi, kambing, domba, kuda, entah itu untuk dijual atau untuk dipindahkan. Oh, aslinya ukurannya besar, ini miniatur ya. Aslinya ukurannya besar dan dia ciri khasnya memang ada ininya, ada atapnya. Iya, biar si hewan itu tuh nggak hujanan, Nggak panasan. nggak panasan gitu. Dan yang kerennya dari Madura adalah Madura terkenal biasanya pakai sama apa? Sapi. Apa? Makanannya yang terkenal tuh dari Madura sate. Oh sate. Nah, Iya. nah, selain terkenal sama kulinernya, Madura yang keren dari Madura adalah dia adalah satu-satunya daerah yang paling punya banyak jenis perahu tradisional. Kalau daerah lain tuh palingan jumlahnya masih belasan lah, 17-an, 15-an jenis perahu tradisionalnya. Tapi Madura itu punya sampai 36. Jadi kayak per kecamatan itu dia punya ciri khasnya. Entah itu motifnya beda sendiri, atau misalnya bentuk ujungnya beda sendiri, atau bagian atapnya beda sendiri, pokoknya beda-beda. Kamu mau nebak nggak? Dua itu diambil dari apa? Dalam agama Islam, dua itu menggambarkan apa? Dua kalimat. Iya betul. Iya, jadi dua ini tuh diambil dari dua yang mana? Yang satu. Tiang, dua tiang itu. Dua kalimat syahadat. Soalnya ini kan asal dari masyarakat Bugis. Nah orang Bugis itu mayoritas Muslim. Nah kalau secara agamis kan dua itu artinya dua kalimat syahadat ya. Kalau secara umum artinya apa? Artinya apa? Ya. Diambil dari apa gitu dua itu? Apakah Bismillah ada berapa? Oh, salah? apa? Kenapa?
Enggak tahu. Dua ini diambil dari artinya ayah dan ibu. Oh. Jadi kayak sejauh apapun nih dia berlayar, dia bakal ingat sama orang tuanya, biar dia itu bisa balik pulang terus ketemu sama orang tuanya. Sekarang yang layar ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secara Islam, 7 diambil dari apa? Ada di setiap sholat. Oh, apa? Waktu apa? Sabar, apa itu namanya ya? Apa? Al-Fatihah. Iya, jumlah ayat surat Al-Fatihah itu diambil tuh. Kan dia 7 ya jumlah ayatnya. Diambil lah dia dijadikan sebagai jumlah layarnya. Kalau secara umum artinya lebih luas lagi. 7 titik di tubuh manusia, 7 lapisan bumi, 7 samudra, 7 lapisan langit gitu. Makanya nggak heran kalau pinisi ini udah jadi warisan budaya tak benda. Kenapa tak benda? Karena bukan kapalnya sebenarnya yang jadi warisan budaya, tapi lebih ke proses pembuatannya. Oh. Karena dia dalam pembuatan itu ada makna-makna yang cukup dalam tuh yang dipakai di setiap badan kapalnya, makanya jadi warisan budaya. Sudah ditetapkan oleh UNESCO per tahun 2017. Nah ini nenek moyangnya pinisi, namanya Padewakan. Punya orang Makassar juga, dan dia dulu dipakainya bahkan sampai berlayar ke Australia. Buat apa? Buat cari timun laut. Kamu tahu timun laut? Timun laut tuh apa ya? Teripang. Oh. Yang bentuknya kayak Iya, apa ya? Kayak ulet sih, kalau menurut saya kayak cacing gitu ya. Tapi gede dan berlendir. Nah lendir itu tuh yang banyak banget khasiatnya. Makanya mereka nyari sampai ke Australia karena di sana banyak dihasilkan si Teripang. timun laut itu. Dan yang kerennya adalah dulu tuh belum ada transaksi pakai uang ya. Jadi sistemnya masih barter. Ada yang mau nebak, dulu mereka barternya pakai apa? Jadi kayak biar dapat si timun laut mereka bayarnya pakai apa gitu? Barang apa ya? Ada kurang lagi. Oh, apa? Apa kak? Coba. Dulu lah mereka bayarnya itu pakai skill. Hah? Skill bikin perahu. Oh. Jadi mereka ngajarin si aborigin itu Cara bikin perahu. Entah itu cuma layarnya, entah itu cuma bagian buritannya, bagian bawahnya, atau misalnya cuma bagian tiangnya. Intinya mereka ngajarin si orang aborigin itu cara bikin perahu. Terus mereka karena ngajarin, mereka dapat si timun lautnya. Gitu. Ini layarnya Ini pakai kita bikin dari kulit kayu. kulit kayu ya? Tapi yang aslinya sebenarnya layar Padewakan itu dari daun. Oh. Ada yang pernah lihat daun sukun? Iya. Yang bentuknya kayak jari gitu. Ah. Nah itu ditumpuk-tumpuk, terus dipukul-pukul kayak pakai palu tapi kayu dari kayu. Terus nanti dijemur, diangkat, dipukul-pukul lagi biar dia nyatu seratnya. Nah itu dijadikan layar. Tapi ukurannya dia nggak sebesar pinisi, lebih kecil. Nah ini yang dulu diincer sama orang-orang luar nih di Indonesia tuh ini. Dan Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya. Dulu yang paling mahal tuh ada 4. Mau nebak nggak? Dari depannya tuh Ada 4, mana yang paling mahal kira-kira? yang paling mahal. Apa aja tuh mbak paling mahal? Tebak. Pala, betul. Terus apa lagi? Ada 4. Kayu manis, Betul, kayu manis 2. Asal gitu. kapulaga, Tetot, salah. Lada. Iya nih, cengkeh. Sama satu lagi sebelahnya, lada. Oh, lada Itu yang paling mahal yang 4 ini. Tapi yang paling mahal itu pala. Makanya dulu ada satu pulau di Maluku namanya Pulau Run. Itu sampai mau ditukar sama yang sekarang jadi New York. Saking mereka tuh pengen ngincer si palanya ini. Ini beneran semua nih, kamu boleh hirup biar kenal sama wanginya. wanginya manis. Wanginya manis gimana maksudnya? 1 kilo dulu harganya berapa coba? Ayah. Nggak tahu ya, nggak pernah Bisa belajar. 5 jutaan. Oh gitu. Kilo doang. Zaman dulu ya. Makanya ini jadi standar sosialnya orang Belanda. Ketika di dapurnya ada rempah-rempah, berarti dia masuk ekonomi menengah ke atas. Oh Iya, gitu. pantesan orang Belanda tuh kalau bikin roti pasti ada kayu manis kan? Iya. Ada serbukan kayu manis kan? Mereka tuh sebenarnya udah kenal rempah-rempah tuh dari zaman dulu kan ya, dari ratusan tahun yang lalu. Tapi kita tuh suka aneh gitu. Kenapa makanan mereka tetap hambar, nggak se-flavorful makanan Indonesia? Karena mereka justru menggunakan rempah-rempah itu jarang buat masakan. Mereka lebih tuh menggunakan rempah-rempah tuh untuk jadi obat, untuk ngawetin bahan masakan mereka, jadi skincare, jadi minuman. Makanya mereka nggak terlalu pakai bumbu ini di masakan.
seru banget sih museumnya. Dia mulai dari ada patung-patung, terus dari ada kapal-kapal. Dia juga ada bioskopnya, jadi seru banget sih. 10/10 dan kalian wajib kunjungin.